Sangat 6,6 SPFM neng program Salam Krong hari ini ya. Sebelum saya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan untuk berbincang tentang barisan milenial Madura 08. Bagi Anda yang juga menyimak melalui live streaming Facebook Suara Pamekasan, selamat pagi saja. Stung tempeng uli ulang kanai kok. Ngapunten wala cerah etangale beng macan tentu nalapun demule muntangku dari api pacelera naseben ngaangku oleh Buat semuanya tretan yang saat ini sudah stay di 96,6 SPFM, saturkan selamat pagi menjelang siang saja. Untuk hari ini ya, hari Rabu tanggal 5 Juli ya 2023. Buat Anda yang melintas di Jalan Trunojoyo Pamekasan, tetap diimbau waspada dan berhati-hati karena kepadatan lalu lintas pagi ini luar biasa. Dan seperti yang saya sampaikan, hari ini kita akan berbincang dengan para pemuda yang tentu akan bersama dengan kita selama kurang lebih 60 menit ke depan untuk talk show interaktif ya bersama dengan kawan-kawan dari barisan milenial Madura 08 ya, yang pasti juga sudah hadir di Radio Suara Pamekasan.
Dan seperti kita tahu bahwasanya barisan milenial Madura 08 yang memang diprakrasi oleh para pemuda di Kabupaten Pamekasan ini tentunya penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya, apa itu BMM 08. Pastinya Tretan SPFM atau mungkin masyarakat Pamekasan ini sudah tidak asing lagi dengan BMM 08. Saya akan sapa dulu yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan, ada Mas Hairul Kalam selaku ketua dari BMM 08. Assalamualaikum Mas Hairul. Waalaikumsalam. Agak maju mungkin Mas biar enak Mas ya. Oke. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah semangat. Semangat Sehat. ya. Oke, baik. Bisa lebih maju lagi Mas. Oke. Ini ya? Enggak, sampean lebih maju lagi biar voice-nya lebih jelas. Mic-nya lebih dekat, enak kan ya? Oke. Oke, siap. Mas Hairul sudah hadir di Radio Suara Pamekasan mewakili dari pengurus BMM 08 ya. Untuk memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat kita tentang BMM 08. Terima kasih Mas Hairul sudah berkenan hadir di Radio Suara Pamekasan. Yang kedua saya akan sapa dulu Mas Basri. Mungkin di dulu mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Mas Basri? Alhamdulillah sehat dan Sehat baik. ya, baik ya. Ini pertama kali datang ke radio talkshow seperti ini atau bagaimana ini Mas Basri? Baru pertama kali. Pertama kali ya. Tapi dijamin karena memang sudah terbiasa menyapa masyarakat, insya Allah kita akan rileks saja. Siap. Untuk talkshow kita selama 60 menit ke depan. Baik, saya coba ke Mas Hairul dulu ya. Mungkin pertama sebagai ketua dari BMM 08. Ini bisa sedikit diceritakan ini Mas terkait dengan mungkin latar belakang dari terbentuknya Barisan Milenial Madura 08 karena masyarakat kita ini penting juga untuk tahu, khususnya yang mendengarkan melalui radio atau melalui Facebook. Dipersilakan Mas Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi menjelang siang semua pecinta Suara Pamekasan yang ada di seluruh Madura atau yang ada di luar Madura, semuanya selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat dan semoga kita semua tetap berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Yang beraktivitas semoga dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Dan bisa mendapatkan hasil yang sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Mas Pandu atas waktunya. Kami dari Barisan Milenial Madura sudah diberikan kesempatan untuk bisa menyapa para generasi milenial Betul. yang ada di wilayah Madura atau yang berada di luar Madura sekalipun. Jadi Barisan Milenial Madura atau yang disingkat BMM 08 itu adalah organisasi sosial dan politik yang memang diprakarsai, dimotori oleh para generasi milenial yang tersebar di 4 kabupaten yang ada di Madura. Dan gagasan itu muncul, Barisan Milenial Madura ini muncul bersamaan dengan momentum politik 2024. Jadi pada dasarnya BMM 08 itu lebih pada edukasi politik para generasi milenial yang ada di Madura. Jadi kita ingin mengajak para generasi milenial khususnya yang ada di Madura untuk tidak alergi dan apatis terhadap politik. Jadi muncullah gagasan itu yang kemudian diamini oleh para teman-teman, oleh para generasi milenial yang ada di 4 kabupaten di Madura. Jadi kita ini BMM 08 ini kalangan generasi milenial yang bergabung di BMM ini bukan cuma dari berbagai macam latar belakang. Ada mahasiswa, ada siswa, termasuk dari mereka yang baru masuk daftar pemilih tetap. Ini alhamdulillah mereka juga antusias bergabung dengan BMM 08. Baik. Nah, ini kalau tidak salah kemarin sudah dideklarasikan tanggal 8 Juni ya. Iya. Tanggal 8 Juni kemarin sudah dideklarasikan BMM 08 ini. Nah, kemudian selain memotori dalam hal masalah edukasi tentang politik, ini geraknya kemana saja ini BMM 08, Mas Hairul? Yang pasti BMM 08 itu ada gerakan sosial juga. Artinya apa?
selain gerakan politik untuk kepentingan Pilpres 2024, yang lebih penting dari itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat Madura pada umumnya, bahwa BMM ini lebih pada pendekatan emosional dan juga pendekatan sosial terhadap masyarakat. Kita ada beberapa gerakan sosial yang akan kita lakukan, yang akan BMM lakukan untuk istilahnya menyasar para masyarakat yang kurang mampu yang berada di wilayah Madura. Karena ini juga sejalan dengan visi dan misi BMM 08 terkait paradoks yang ada di wilayah Madura. Jadi kita ini hadir bukan semata-mata ingin ingin membuat sesuatu yang baru, tidak, tapi kita ini ingin membantu pemerintah, ingin membantu pemerintah melalui gagasan-gagasan dan ide-ide yang dituangkan oleh para pengurus dan anggota BMM yang saat ini sudah saya katakan 993 desa Semadura itu sudah ada BMM 08. Baik. Jadi kalau melihat dari gerakan BMM yang tidak hanya persoalan edukasi politik tapi juga di sini ada kegiatan sosial, berarti Barisan Milenial Madura 08 ini memiliki jangka panjang, tidak hanya kepentingan politik ini, Mas Hairul ya. Seperti itu. Karena di sini termasuk tadi disampaikan oleh Mas Hairul, dari berbagai elemen kalangan ini bergabung di BMM ya. Benar. Bahkan orang-orang partai dari berbagai partai mungkin bergabung. Semua partai politik bergabung. Dan ini lagi, Mas. Jadi BMM 08 ini saya katakan bukan organisasi relawan dari salah satu partai politik, tidak. Tapi memang gerakan kita ini di luar partai politik yang mengakomodir semua partai politik gitu. Yang mengakomodir semua partai politik. Silakan dari partai A, B, C sampai Z mau bergabung dengan kita, monggo silakan. Tapi kita tidak mau diklaim bahwa kita ini punya partai si A, tidak seperti itu. Baik. Nah, ini masyarakat taunya BMM 08 atau Barisan Milenial Madura 08 ini secara kantor pusatnya di Pamekasan seperti itu ya. Pamekasan. Sedangkan dari bahasanya Barisan Milenial Madura ini berbicara tentang BMM se-Madura. Nah, ini setiap kabupaten ada pengurus masing-masing atau seperti apa ini Mas Hairul dari secara struktural BMM sendiri sampai saat ini? Jadi pertama terkait struktural itu kita dari pengurus pusat, artinya wilayah Madura itu memang kantor pusatnya berada di Kabupaten Pamekasan. Baik. Ketua umumnya ya saya sendiri, sekjen ada Le Ibas. Dan kita di struktural itu juga sudah membentuk koordinator kabupaten. Per kabupaten kita sudah bentuk ketua, sekretaris dan bendahara termasuk divisi-divisi semuanya. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah dari 4 kabupaten, 72 kecamatan dan 993 desa se-Madura kita sudah tersebar BMM 08. BMM 08, baik. Nah, ini Tretan tadi penjelasan singkat itu apa tentang Barisan Milenial Madura 08. Kemudian tadi dijelaskan bahwa setiap kabupaten ada pengurusnya yang disingkat atau yang dikenal dengan koordinator kabupaten, Korkap. Seperti itu Mas Hairul ya. Dan ini menarik Tretan, ketika kita berbicara tentang perpolitikan, tadi BMM menyebutkan bahwa terbentuknya organisasi ini dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada para kaum milenial tentang politik dan juga selain itu ada sosial. Nah, nanti kita akan juga bedah, ingin tahu kalau berbicara tentang ideologi politiknya kemana nih BMM kan seperti itu ya. Siap. Nanti mungkin bagian Mas Basri yang akan sedikit memberikan penjelasan juga terkait dengan BMM. Mungkin ada tambahan dulu dari Sekjen terkait dengan melengkapi penjelasan dari Ketua tentang Barisan Milenial Madura 08. Monggo Mas. Baik, kalau barusan disampaikan berkaitan dengan beberapa struktural atau berkenaan dengan BMM 08, maka yang perlu diketahui oleh teman-teman di Madura secara umum, bagian pemuda, termasuk teman-teman perantauan yang ada di Malang, kemudian di Jakarta, terutama yang ada di Malaysia. Jadi
BMM ini tidak hanya sebatas nama Barisan Milenial Madura, tetapi ini adalah dalam rangka juga mengakomodir semua teman-teman Madura yang ada di luar Madura. Nah, kenapa demikian? Karena di beberapa daerah sudah kita bentuk beberapa jejaring yang fokus kita adalah nantinya lebih kepada sosial dan politik. Kalau di Malang ada Ripki Foundation. Kalau ada juga Rumah Putih Mirza. Ada juga Hai Om La Familia. Nah, pos-pos itu adalah wadah bagi teman-teman yang notabene-nya adalah anak Madura. Jadi satu kesatuan kita membuat relasi yang sifatnya lebih kepada sosial dan politik. Baik. Jadi BMM ini tidak hanya di Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, dan Sampang, tapi teman-teman para kaum milenial yang ada di luar Madura, tapi memang asli Madura, ini sudah ada ini juga BMM ya? Sudah ada. Di Semarang itu ada salah satu pengusaha yang kemudian siap menjadi koordinator untuk Semarang. Wah. Baik. Nah, ini Tretan menarik ya, bahwasanya ternyata kiprah dari BMM 08 tidak hanya di Madura tapi juga di luar Madura. Seperti yang disebutkan oleh sekretaris tadi, di Malang dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang tadi garis besarnya BMM itu digerakkan ideologi politik dan sosial. Nah, kalau dalam hal politik BMM ini kemana ini, Mas Sekjen? Mungkin bisa dijelaskan juga. Jadi kita melihat beberapa kejadian di Indonesia ini, mulai dari beberapa tahun sebelumnya dan beberapa kejadian yang baru-baru ini terjadi. Nah, tentu fokus kita adalah BMM 08 ini di soal Pilpres sebenarnya. Fokus kita. Jadi urusan DPR, DPD apa dan segala macam kita tidak terlalu fokus. Fokus kita adalah di urusan presiden. Nah, kenapa harus ada BMM 08? Karena saya lihat bahwa 2019 Madura secara umum suara Bapak Prabowo ini sangat bagus dan banyak, begitu. Baik. Nah, sehingga patut jika teman-teman milenial Madura menyatukan persepsi, mengembalikan suara itu untuk kemenangan Pak Prabowo di 2024 nanti. Nah, kenapa harus Pak Prabowo? Baik. Karena sisi yang kita ambil dari beliau itu adalah sikap kepemimpinannya. Kemudian beliau selain juga sikap kepemimpinan, rasa memiliki terhadap keberadaan bangsa, kemudian wawasan yang luar biasa dan pengalaman juga cukup panjang beliau. Walaupun dari beberapa golongan mungkin ada beberapa oknum yang juga ingin mencela apa dan segala macam, cuman beliau tidak pernah khawatir. Nah, kita sebagai anak muda yang ada di Madura melihat dari siklus perjalanan beliau, kita berkeinginan bahwa Bapak Prabowo itu hadir sebagai sosok pemimpin masa depan yang dirindukan anak muda. Karena kita itu melihat yang kekayaan beliau sudah cukup lah. Kemudian beliau siap menghibahkan nyawanya juga untuk negara dan bangsa, kan begitu. Betul sekali. Nah, itulah yang menjadi keinginan kami, mendorong beliau untuk maju di Pilpres 2024. Baik. Nah, dari penjelasan Mas Ibas tadi atau Mas Basri tadi, saya sudah bisa menyimpulkan bahwasanya di BMM 08 secara ideologi politik ini sebagai relawan Prabowo Subianto. Betul. Seperti itu ya. Betul. Dengan beberapa alasan yang disampaikan tadi tentang sikap kepemimpinan beliau, kemudian rasa memiliki, dan seperti yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur bahwasanya paling ikhlas katanya gitu. Seperti itu ya. Jadi sudah jelas ini bahwasanya secara garis politik BMM 08 ini relawan Prabowo Subianto. Betul. Yang tidak ada katanya dengan kepartaian seperti tidak yang ada. Kami berdiri di atas
hasil musyawarah teman-teman, tidak ada dalam posisi partai manapun. Baik. Kita berdiri tegak atas nama BMM dan siapapun boleh ikut dan boleh bergabung di BMM dengan catatan di Pilpres nanti kita bersama-sama mendukung Bapak Prabowo. Baik. Nah, ini yang menarik Mas, ada embel-embel 08 Barisan Milenial Madura 08. Ini mungkin bisa dijelaskan juga. Ini kok harus 08 gitu. Ini gimana ini Mas? Mungkin sedikit tahu ini ada tidak keterkaitan dengan salah satu keinginan BMM yang memang relawan dari Prabowo. Ini mungkin bisa dijelaskan ini Mas. Angka 08 ini. Jadi angka 08 itu sebenarnya adalah kodenya Bapak pada saat di lapangan dulu. Kita tahu dari senior-senior bahwa 08 itu ketika beliau pada posisi di Kopassus. Gitu Jadi ya. kode itu yang menjadi identitas beliau sampai hari ini. Oke. Berarti kalau masyarakat di luaran ketika ada sebuah komunitas entah BMM atau mungkin yang lain ada embel-embel 08 pasti ini relawan Prabowo. Iya, Gampangnya betul. gitu ya. Lebih tepatnya gimana? Lebih tepatnya kalau di luar itu dipanggil Bapak Koslap. Bapak Koslap ya. Kebaik. Nah, mungkin selain dari hal masalah politik, hal apa saja yang menjadi target kedepannya terkait dengan BMM, meskipun seperti yang disampaikan oleh Mas Basri tadi bahwa saat ini kalau berbicara politik hanya fokusnya di Pilpres dan itu sudah jelas memang untuk relawan Prabowo Subianto seperti itu. Nah, ini ada tambahan-tambahan lagi penjelasan hal penting apa yang perlu disampaikan ini Mas terkait dengan BMM 08. Mungkin Tretan yang saat ini mungkin mendengarkan ini juga bertanya-tanya atau paling tidak mereka ini sudah ada komunitas nih yang satu hati dengan saya sama-sama ingin memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Mungkin ada yang ingin gabung dengan BMM, caranya gimana atau bagaimana. Ini kan pasti juga bertanya-tanya karena setelah deklarasi kemarin saya lihat di media sosial, di pemberitaan online ini luar biasa ya. Bahkan secara nasional ini juga sudah diketahui adanya BMM. Baik, saya bersama di line telepon yang mungkin ingin bergabung bertanya terkait dengan keberadaan Barisan Milenial Madura 08 BMM 08. Ini bisa bertanya ya dengan narasumber kita, ada Mas Hairul Kalam selaku ketua atau juga dengan Mas Basri, nanti bisa sharing informasi. Baik, kembali ke Mas Basri, mungkin bisa dijelaskan ini Mas, bagaimana cara rekrutmen atau masyarakat Madura atau yang ada di luar Madura ingin gabung menjadi bagian dari BMM sendiri. Baik, jadi yang perlu saya sampaikan lagi bahwa tagline kita adalah dari Madura untuk Indonesia Raya. Dari Madura untuk Indonesia Raya. Baik. Nah, cara teman-teman untuk bisa bergabung di BMM itu tidak bikin teman-teman pusing, cukup komunikasi aja dengan kita. Kemudian jadi BMM itu kalau tidak bisa mengakses langsung ada medianya juga. Di TikTok juga ada, di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Baik. Jadi secara alat komunikasinya, secara media sosialnya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Di TikTok, kemudian Instagram dan Facebook. Tinggal ketik Barisan Milenial Madura 08 sudah muncul di situ ya. Termasuk kegiatan-kegiatannya seperti itu. Baik, sampai saat ini sudah ada berapa anggota ini Mas yang tergabung atau mungkin di situ untuk memudahkan anggota nih ada grup WhatsApp juga berdasarkan database sementara di sini sudah ada berapa Mas? Kalau yang terdaftar dari setiap desa itu seperti yang sudah disampaikan Bapak Ketua tadi sekitar kurang lebih 900 yang desa ya? Itu belum kita bicara soal tentang teman-teman yang masuk setelah deklarasi kemarin. Nah, kita mengira sekarang itu ada sekitar kurang lebih 1.500 yang sudah tergabung dengan BMM ya. Nah, kita juga meluangkan waktu setiap minggu, setiap 1 bulan 1 kali untuk sosialisasi kepada teman-teman di setiap desa. Jadi teman-teman yang siap didatangi, kita datang dan kita memberikan sosialisasi kepada teman-teman yang ada di desa untuk mengetahui bagaimana BMM dan bagaimana tentang politik. Baik, luar biasa dan patut diapresiasi Tretan SPFM bahwasanya masih ada para kaum pemuda
para kaum milenial yang memiliki keinginan untuk bagaimana memberikan edukasi tentang politik dan menggerakkan sosial kemasyarakatan, kan seperti itu Mas Basri. Meskipun sudah ditegaskan tadi bahwa BMM 08 secara ideologi politik ini dalam sebagai relawan Pak Prabowo Subianto, ya, kan seperti itu. Baik, ada tambahan Mas Herul, mungkin biar tahu juga ini masyarakat, kan tadi dijelaskan setiap kabupaten ada pengurus dikenal dengan koordinator kabupaten. Mungkin tidak apa-apa juga dibeberkan di sini di Sumeneb siapa koordinatornya, alamatnya di mana, biar sama-sama tahu ini, Mas. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah membentuk per kabupaten itu koordinator kabupaten. Kalau di Kabupaten Sumeneb itu ada Mas Dedi Dores. Kemudian di Kabupaten Pamekasan itu Suhari dari wilayah Pantura. Kemudian di Sampang ada Mas Suadi dan Imron Muslim. Kemudian di Kabupaten Bangkalan itu kita ada teman-teman dari mahasiswa UTM, ada Le Abdul Holik, Mas Ubed, dan yang khusus juga di Kabupaten Bangkalan itu ada Bunda Eva. Itu Sri Kandi Kabupaten Bangkalan. Sri Kandi Kabupaten Bangkalan, ya. Jadi mereka ini yang mengkoordinatori para BMM yang ada di kabupaten masing-masing. Betul. Belum lagi di tingkat kecamatan sampai desa. Beda-beda lagi. Jadi kita Mas. sudah terstruktur semuanya, Mas. Di kecamatan di Madura itu ada 72 kecamatan, itu kita sudah ada semua. Orang-orangnya sudah ada semuanya. Jadi kita rekrutmen kita itu mereka menyetorkan KTP juga sekaligus dengan nomor HP. Gitu ya. Baik. Nah, ada tambahan lain ini, Mas. Mungkin lebih diperdalam lagi tentang mungkin ada progres jangka panjang nih. Karena kalau dilihat dari visi misi dan latar belakang ini tidak hanya kepentingan di politik saja, tapi jangka panjang, ya. Betul. Melihat seperti disampaikan oleh Mas Herul, ini organisasi para kaum milenial yang non partai. Jadi tidak ada katanya dengan partai A, partai B dan lain sebagainya. Meskipun secara ideologi dalam hal presiden ini jelas nih 08 Pasti. Pak Prabowo kan gitu ya. Harus dan wajib. Baik, ada tambahan lagi nih Mas Herul untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang BMM, bagaimana masyarakat juga utamanya kaum milenial untuk bisa bergabung dengan BMM 08. Baik, jadi begini. Jadi BMM 08 kenapa melabuhkan pilihannya hati kita untuk Bapak Prabowo Subianto. Jadi kita ini bukan ujuk-ujuk langsung Prabowo, tidak seperti itu, Mas. Jadi kita itu juga udah melalui kajian dari teman-teman, kita mengumpulkan para korkap yang ada di 4 kabupaten, kemana haluan politik kita untuk 2024. Nah, kemudian kita tahu dari 3 bakal calon presiden yang muncul saat ini, satu ada Bapak Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Mereka semuanya adalah orang-orang yang baik, sesuai dan cocok untuk memimpin Indonesia. Baik. Mereka adalah orang-orang baik. Cuma kita punya pemilihan yang berbeda. Kenapa? Di antara orang yang baik itu ada yang lebih baik sebenarnya. Nah, di antara yang 3 ini kita memunculkan nama Prabowo Subianto. Jadi pilihan kita kepada Prabowo Subianto itu bukan karena dasar sentimen atau kebencian kepada Anies atau Ganjar. Mereka semua adalah orang-orang yang baik. Tapi di antara yang baik itu kita memilih Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman BMM itu bahwa yang akan ikut kontestasi politik 2024 itu adalah putra terbaik bangsa. Jadi BMM itu tidak punya celah untuk menghujat atau mencaci maki calon di luar Bapak Prabowo. Baik. Itu yang kita sampaikan kepada teman-teman, dan ini juga sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan kultur masyarakat Madura. Gitu. Silakan mereka yang tidak sejalan dengan kita, yang tidak mau dengan pilihan kita, karena likulli ra'sin ra'yun, setiap orang itu mempunyai perspektif yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda gitu. Kita tidak mungkin mengajak masyarakat Madura 100% harus kepada Bapak Prabowo atau kepada Anies atau kepada Ganjar. Tidak mungkin. Cuma mungkin dengan edukasi politik yang kita sampaikan melalui gerakan Barisan Milenial Madura, insya Allah
masyarakat Madura, terutama para generasi milenial yang ada di Madura yang saat ini itu secara presentasi mencapai 62% masyarakat Madura itu termasuk kalangan milenial. Insya Allah semuanya akan berbondong dan bersatu menyuarakan kemenangan Bapak Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Baik. Tretan sudah jelas disampaikan oleh Mas Hairul Kalam, Ketua Barisan Milenial Madura 08, bahwa dengan BMM 08 ini tidak ucup-ucup langsung melabuhkan hatinya ke Prabowo, kan seperti itu. Ini berdasarkan pertimbangan seperti yang disampaikan Mas Ibas tadi, mungkin dilihat dari sisi sikap kepemimpinan, dari segi pengalaman dan mungkin lebih lama berpolitik juga, atau lebih lebih senior kan gitu ya. Ini salah satu juga alasan kenapa BMM 08 menjadi bagian dari relawan pemenangan Prabowo Subianto. Baik, Mas Basri, ada tambahan lagi nih Mas terkait dengan masalah BMM 08 dan kedepannya seperti apa tentang perpolitikan kita, apa harapan kepada masyarakat ini menyambut tahun politik, karena yang jelas seperti disampaikan oleh Mas Hairul tadi, ini dalam rangka untuk memberikan edukasi politik, bukan hanya menyadarkan kaum milenial untuk bagaimana berpolitik, tapi juga dari sisi apa saja yang ketika kita berpolitik yang mungkin tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk menciptakan keutuhan bangsa dan negara. Mungkin ada tambahan ini Mas Basri. Jadi yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa berkaitan dengan momentum 2024 ini BMM tidak memaksa, ya kan? Tidak memaksa untuk kemudian masyarakat itu bergabung atau mengajak, tetapi ini murni bagaimana kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam momentum politik tersebut. Nah, hadirnya BMM ini adalah memberikan wadah untuk mencerahkan berkaitan dengan politik. Disadari atau tidak, kalau urusan politik di desa-desa itu yang kita lihat ketika ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, kira-kira begitu. Ketika ada uangnya pasti dipilih, tidak ada uangnya tidak dipilih. Nah, maksud saya adalah, jadi mari bersama-sama memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dalam politik ini bukan soal uang, tetapi bagaimana melihat masa depan yang sifatnya jangka panjang. Nah, hadirnya BMM ini tentu menjadi jembatan ketika Jawa Timur ini kan sering dan banyak masalah kan begitu. Baik. Barangkali ketika misal dari urusan sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ini kan menjadi tugas wajib kami untuk menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan, termasuk misal ketika Pak Prabowo jadi presiden. Baik. Kita akan menjadi jembatan bahwa kesejahteraan masyarakat Madura ini juga diperhitungkan, karena diakui atau tidak, Madura ini juga penyumbang terbanyak terhadap mulai dari pajak, kemudian sektor ekonomi terkait tembakau apa dan segala macam. Nah, inilah yang kemudian menjadi unek-unek kami untuk membangun bagaimana wadah ini bisa berjalan dengan baik, sehingga poinnya adalah kesejahteraan masyarakat Madura, baik edukasi tentang pendidikan, tentang politik, sosial, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Nah, barangkali ketika hadirnya BMM ini, suatu saat ketika Bapak Prabowo jadi presiden, kitalah yang menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada beliau. Itu ya. Artinya kehadiran BMM memang betul-betul sudah, ketika lagi-lagi berbicara politik, ini memang sudah penuh pertimbangan gitu ya, ketika berlabuh kepada Pak Prabowo. Kedepannya ketika beliau terpilih menjadi presiden, apa yang harus saya lakukan kepada masyarakat Madura kan, seperti itu ya. Nah, ini berbicara kembali ke masalah Barisan Milenial Madura 08 yang ada di luar Madura, ini responnya bagaimana Mas? Kalau tadi kan dijelaskan ada Rifki Foundation yang mengapresiasi luar biasa ini, mereka dari Madura tapi ada di luar Madura menyambut baik dengan BMM. Ini seperti apa respon teman-teman yang ada di luar Madura yang memang sudah biasa bermain di politik atau lain sebagainya, di sosial juga. Ini seperti apa Mas? Setelah deklarasi beberapa bulan yang lalu, kita dikontak oleh teman-teman yang ada di Malaysia lewat jejaring relawan yang ada dari Jakarta. Baik. Nah,
Di Malaysia itu 25% itu orang Madura, Mas. 25% itu orang Madura di Malaysia itu. Nah, Oke. rata-rata masih melekat pilihannya pada Bapak Prabowo. Bahkan kita diundang untuk hadir ke Malaysia itu untuk membentuk struktural baru Baik. di wilayah Malaysia. Cuman kita masih berpikir administrasinya sekarang, karena ke Malaysia ini kan tidak cukup berangkat, ada ongkos kan, kita Betul, begitu. betul. Tapi harus ada beberapa hal yang harus dilalui, seperti misalnya buat paspor dan segala macam. Dan alhamdulillah kita sudah sedang mengurus itu. Insya Allah kalau tidak salah bulan depan kita akan berangkat ke Malaysia untuk silaturahmi dengan teman-teman yang ada di Malaysia yang satu sefrekuensi dengan kita. Itu ya. Berarti teman-teman yang dari Madura yang ada di Malaysia ini masih punya keinginan yang sama, bahkan ingin sama-sama memperjuangkan Pak Prabowo melalui BMM di sana kan, gitu ya. Betul. Baik, wah, luar biasa Jadi ini. yang perlu dipertegas itu kan BMM ini tidak hanya sebatas karena namanya dari Madura, tidak fokusnya juga bukan di Madura gitu loh, tapi di luar Madura, teman-teman yang berasal dari Madura, maka di situ harus juga ada BMM-nya. Baik, baik. Nah, ini kalau berbicara tentang politik kan sudah jelas nih ideologinya ke Pak Prabowo. Nah, kalau misal nanti sudah deklarasi nih cawapres dari Prabowo, kira-kira tidak sesuai atau paling tidak, wah kok ini ya cawapresnya Pak Prabowo, kok tidak sehati dengan BMM atau mungkin pandangan BMM, ini tetap di barisan Pak Prabowo atau seperti apa ini, Mas? Komitmen kita tidak akan pernah berubah. Baik, baik, baik. Itu yang menjadi catatan bagi kita semua, bahwa selama Bapak Prabowo ini menjadi calon presiden dan siapapun wapresnya nantinya, tidak jadi soal bagi kami. Yang kami lihat bukan soal siapa wakilnya Pak Prabowo, tidak, tetapi selama Bapak Prabowo punya niatan baik untuk menjadi presiden, kita dukung. Baik. Jadi masalah cawapres tidak jadi persoalan poinnya ya. Tidak jadi persoalan. Oke. Nah, tapi yang jelas dari BMM sendiri, meskipun kalau berbicara cawapres ini menjadi kewenangan dari masing-masing partai kan seperti itu. Betul. Tapi paling tidak BMM kan juga punya gambaran nih, wah ini siapa sosok yang layak mendampingi Pak Prabowo sebagai wapresnya. Kalau dari BMM kita berbicara keinginan para kaum milenial, bukan dari partai pengusung nantinya. Ini arahnya kemana ini? Kan sudah bermunculan nih cawapres ini. Jadi kalau untuk cawapres itu sementara kan ada nama-nama yang sudah muncul seperti Erick Thohir, ada Pak Mahfud MD, ada Bapak Airlangga Hartarto. Nah, tentu kita sebagai milenial juga melihat dari beberapa aspek yang mungkin bisa berpikir skala panjang. Baik. Kita tertarik pada Bapak Erick Thohir karena beliau itu bukan tidak tanpa alasan ya. Kenapa harus Bapak Erick Thohir? Baik. Bapak Erick Thohir ini sementara hari ini menjadi Menteri BUMN kan begitu. Baik. Dan saya lihat di Madura ini ada beberapa kekayaan alam yang tidak terakomodir, kurang terakomodir dengan baik, berkaitan dengan migas misalnya. Baik. Ada beberapa titik-titik di Madura itu yang menjadi tempat minyak, di Pademau misalnya, kemudian di Beranta, di Sampang kan begitu. Nah, barangkali ketika misalnya Pak Erick Thohir ini terpilih sebagai bakal calon wakil presiden, kita juga bisa menyampaikan aspirasi itu. Baik. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika Pak Mahfud MD juga menjadi cawapresnya kan begitu. Betul. Nah, kenapa? Kalau Pak Mahfud ini yang kita harapkan adalah beliau putra daerah, apalagi beliau kan begitu. Betul. Putra daerah yang bisa juga memajukan Madura. Harapan kita ya Pak Mahfud MD juga menjadi inisiator awal untuk menjembatani bagaimana teman-teman Madura ini yang dulunya dipikir oleh orang-orang luar, Madura tempatnya carok, Madura itu kan sebenarnya sudah awam, tetapi sekarang
teman-teman pemuda milenial Madura ini juga menjadi inisiasi mulai dari kreativitas, skillnya masing-masing. Nah, kita sebagai barisan milenial Madura, ketika misalnya ada teman-teman yang kreativitasnya cukup tinggi, keahliannya ada, kita juga menjadi jembatan bahwa yang layak kita harus sampaikan layak, kan begitu. Nah, itu harapan kita. Jadi persoalan cawapres Bapak Prabowo itu siapa saja sebenarnya, cuman ada idola, Ada idola ya. idola Baik, kita itu baik, ada baik, Bapak Erick baik. Thohir dengan Pak Mahfud MD. Karena BMM bukan partai ya, bukan partai. pengusung, ya. Kalau BMM ini menjadi partai kan Jelas. kita menentukan kan Kita begitu. menentukan ya. Tapi paling tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Basri tadi, ini sudah ada pandangan berbicara idola ya. Oh, ternyata BMM juga dorongannya wapresnya ke sini nih, meskipun bukan penentu, bukan Ya, pengusung betul, gitu. betul. Tapi paling tidak dengan tadi ada lontaran menyebutkan nama Pak Mahfud, kemudian Pak Erik, ini paling tidak menjadi bahan bahan acuan juga. Betul. Karena diakui atau tidak berdasarkan survei anggap melalui media sosial dan lain sebagainya, ini yang terkadang mendorong ini layak nih berdasarkan pilihan masyarakat. Dengan tidak langsung masyarakat sebenarnya sudah memilih. Betul. Cuman karena masih belum pemilu kan gitu ya. Betul. Nah, kalau berbicara tentang wapres tadi sudah ada suara Tretan ya dari Mas Basri, sekretaris BMM 08, bahwa kalau berbicara idola ini bisa wapresnya nanti yang mendampingi bisa Pak Erik atau mungkin Pak Mahfud MD. Dan kalau berbicara Pak Erick Thohir memang beberapa jabatan strategis yang memang pernah dijabat juga, termasuk beliau ini mantan ketua PRSSNI Mas. Betul. Jadi PRSSNI itu Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Pusat 2018 sampai 2023 itu. Jadi baru-baru kemarin ini juga. Artinya secara karir juga tidak diragukan dan seperti yang disampaikan oleh Mas Basri, saat ini menjabat Menteri BUMN kan seperti itu ya. Nah, Mas Basri, ada tambahan lagi mumpung ini masih juga ada waktu, kita di 48 menit sudah. Terkait dengan masalah BMM, bagaimana kedepannya atau mungkin ada informasi-informasi lain yang perlu disampaikan kepada pendengar Suara Pamekasan tentang BMM, lagi-lagi kembali ke masalah BMM untuk bagaimana bergabung dengan BMM, kemudian kantornya di mana nih di Pamekasan. Jangan-jangan ada nih teman-teman yang dari sebenarnya saya tertarik ya ingin gabung, ingin silaturahmi ke BMM misalnya. Ini di mana nih kantornya? Ini mungkin diperjelas apa disebutannya, kantor, sekretariat atau apa kalau di BMM sendiri, monggo. Jadi kita itu selaku pengurus BMM Barisan Milenial Madura 08 siap menerima siapapun untuk bergabung di BMM 08. Kantor kita itu kita biasa sebut sebutan rumah besar Rumah lah. besar ya, baik. Rumah baik. besar. Kenapa harus rumah besar ya? Mau dibilang kantor. Rumah besar itu kita sebutkan karena semua elemen harus bisa masuk. Oke, Kan siap, begitu. siap. Jadi siap. pintu itu terbuka untuk teman-teman milenial Madura. Oke. Nah, tepatnya di sebelah Kejaksaan Kabupaten Pamekasan di sebelah utara, atau kalau dari arah selatan di timur jalan, kalau dari utara tetap di timur jalan. Tetap di timur jalan ya. Pastinya di sana sudah ada tulisan nih rumah besar BMM ya. Betul ada. Ada intinya kalau ada gambar Pak Prabowo sama BMM di situ sudah ya. Betul, sudah ada. Baik, ada tambahan lagi dari Mas Ibas. Penekanan saja sebenarnya bahwa kita sebagai anak milenial, anak muda, mahasiswa secara umum, karena rata-rata pemuda-pemudi dan mahasiswa juga masih kurang sadar bagaimana terhadap politik. Nah, yang perlu saya sampaikan, politik itu adalah menjadi wadah dari segala leading sektor. Baik. Mulai dari soal kebijakan, soal penetapan ekonomi, kemudian lebih-lebih tentang kebijakan di pemerintahan. Jadi itu semuanya tidak lepas daripada urusan politik. Nah, makanya teman-teman mari sama-sama belajar tentang politik, tentang kecerdasan bagaimana berpolitik, kemudian kecerdasan bagaimana berasumsi secara politik dengan baik. Karena masih saja banyak teman-teman itu kalau tidak ada ininya
Kan begitu. Iya, betul. Kalau kita hari ini di BMM, alhamdulillah ikhlas berbuat, teguh bersikap. Ikhlas berbuat, teguh bersikap. Iya. Jadi ikhlas berbuat itu kita tanpa disuruh siapapun dan tidak berada di patron partai manapun, kita berdiri mendirikan BMM, ya kan? Itu ikhlas berbuat kita. Nah, teguh bersikap kita masih berkomitmen bahwa Barisan Milenial Madura ini menjadi satu-satunya organisasi yang pertama kali mendukung Bapak Prabowo dan sudah deklarasi. Amin. Baik. Itu sikap kita. Oke, baik. Dari Mas Herul, kalau ada tambahan. Kalau saya menyimpulkan dari pembicaraan di awal bahwasanya BMM 08 ini organisasi para kaum milenial secara ideologi ini bergerak dalam ideologi politik dan sosial ya. Dan sudah jelas bahwa BMM 08 ideologi politik untuk Pilpres 2024 ini relawan Prabowo Subianto. Betul. Dan ini tidak ada kaitannya dengan partai, non partai ya. Jadi tidak memihak ke partai A, B segala macam kan. Seperti itu ya kalau saya simpulkan. Nah, ini mungkin salah satu daya tarik Mas Ibas ya untuk mereka gabung dengan BMM, mungkin ini salah satunya. Wah, ini bukan partai ini ternyata memang sekumpulan, benar-benar sekumpulan kaum milenial kan gitu yang memiliki gerakan untuk sosial dan edukasi politik. Ada tambahan Mas Herul? Ya, jadi begini Mas Pandu ya. Jadi awal terbentuknya BMM itu banyak orang yang pesimis. Baik. Terhadap bisa nggak BMM ini sampai nanti deklarasi, bisa nggak BMM ini bisa merekrut 993 anggota di semua Madura. Ada yang bertanya tentang biayanya dari mana. Artinya sebelum kita bertindak itu kita sudah dibuat pesimis oleh mereka-mereka yang memang ya mohon maaf lah kurang paham terhadap target dan usaha yang ingin kita lakukan. Cuma saya sama Lek Basri ini dari awal merintis BMM 08 pada pertengahan bulan Ramadan ya, pada pertengahan bulan Ramadan kemarin sampai sekarang BMM dikenal di seluruh Nusantara bahwa di Madura itu relawan Bapak Prabowo satu-satunya di Madura itu adalah BMM. Yang perlu kami tekankan, yang perlu kami sampaikan bahwa kita sampai saat ini tidak pernah menerima sumbangan atau biaya dari siapapun. Lantas dari mana? Ada yang bertanya seperti itu. Inilah peran dan fungsi relawan BMM 08. Mereka datang ketika deklarasi, ada yang dari Sumeneb, ada yang dari Kepulauan, bahkan ada dari Sepekan ketika deklarasi kemarin itu. Mereka ikhlas datang ke Kabupaten Pamekasan ingin menyatukan suara mendukung Bapak Prabowo Subianto. Jadi motivasi itulah yang kemudian menjadi semangat bagi kita generasi milenial Madura atau BMM 08 itu untuk terus melakukan konsolidasi, komunikasi dengan para tokoh, dengan ulama. Dan alhamdulillah mereka para ulama, para tokoh masyarakat itu semuanya merespon baik keberadaan BMM 08 sebagai relawan Bapak Prabowo di Madura. Baik. Nah, paling terakhir ini karena sudah hampir 1 jam kita berbicara atau talkshow, ada pesan-pesan singkat atau pesan apa yang perlu disampaikan kepada para masyarakat yang mendengarkan kita? Terima kasih semuanya untuk masyarakat Madura pada umumnya. Yang pertama, sebentar lagi kita akan menghadapi momentum politik 2024. Yang pertama saya mengajak para generasi kepada warga Madura untuk tetap menjaga persaudaraan, untuk tetap rukun. Kemudian kita memilih pemimpin itu bukan berdasarkan pada hawa nafsu atau pada dasar kebencian, tapi kita memilih pemimpin itu karena berdasarkan logika dan memang pilihan yang terbaik, bukan karena sentimen kepada salah satu golongan kemudian kita tidak mendukung dan memilih golongan yang lain. Dan terutama kepada rekan-rekan atau kepada teman-teman Barisan Milenial Madura, dari awal kami sudah menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa tugas kita adalah hanya untuk menyampaikan. Baik. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo terhadap kita, bahwa
niat beliau adalah untuk mengabdi kepada masyarakat. Beliau tidak butuh jabatan, beliau tidak butuh harta. Kalau beliau itu butuh harta, beliau sudah kaya raya. Gitu kan. Betul. Sudah cukup. 7 turunan sudah cukup sebenarnya. Tapi beliau ingin mengabdi kepada masyarakat. Nah, itulah yang kemudian menjadi kampanye BMM 08. Jadi BMM 08 ini enggak ada waktu untuk melihat gerakan dari lawan politik selain Prabowo, di luar Prabowo. Baik. Jadi kita fokus berbicara terkait Prabowo, masalah Anies, masalah Ganjar, monggo silakan. Jangan pernah menghujat, jangan pernah membuat ujaran kebencian. Kita ini adalah saudara, terutama masyarakat Madura yang yang sangat kental sifat semangat persaudaraannya. Fanatiknya juga luar biasa. Jangan karena Pilpres 2024 kita beda pilihan kemudian kita tidak akur sama teman, itu kita nggak mau seperti itu. Keberadaan BMM mudah-mudahan menjadi alternatif. Amin. Menjadi alternatif terhadap dinamika politik yang pada 2019 kemarin kayaknya sangat tidak baik. Untuk kemajemukan dan untuk masyarakat Madura. Jadi kita berharap, ayolah kita tetap rukun dan kita bersama-sama berharap agar Indonesia pada 2024 ini mempunyai pemimpin yang jujur, yang adil dan yang ikhlas seperti Bapak Prabowo Subianto. Baik, kalau dari Mas Ibas paling terakhir ini Mas, ada pesan apa yang perlu disampaikan? Untuk masyarakat Madura secara umum dan yang ada di luar, pesan saya jangan pernah fanatik terhadap siapapun yang menjadi idola kalian, karena kadang yang diidolakan itu khawatir tidak sesuai harapan, maka biasa-biasa saja. Nah, momentum 2024 kita BMM dari Madura untuk Indonesia Raya mendukung penuh untuk Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, terima kasih Mas Ibas, terima kasih Mas Herul sudah hadir di Radio Suara Pamekasan, dan demikian bincang kita bersama dengan dua narasumber, ada Mas Herul Kalam, Ketua Barisan Milenial Madura 08, dan Mas Basri, ini selaku Sekjen atau Sekretaris dari BMM 08. Pastinya ini sudah memberikan ruang atau wawasan kepada masyarakat Pamekasan dan Madura secara umum, dan yang ada di luar Madura yang juga menyimak melalui live streaming YouTube kita, bahwasanya kehadiran BMM 08 ini bergerak dalam bidang politik dan sosial, dan pastinya tidak hanya untuk kepentingan perpolitikan tahun ini, tapi dalam rangka untuk betul-betul memberikan edukasi betapa pentingnya berpolitik kan seperti itu, dan kegiatan-kegiatan sosial lain, termasuk jelas sudah secara garis besar bahwa di Pilpres 2024 ini menjadi bagian relawan dari Prabowo Subianto atau relawan dari pemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, demikian talkshow kurang lebih 1 jam bersama dengan mereka. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Pandu.